Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zekiel Berhadi dari MI 3A. Nah, di sini saya akan membuat vlog pertemuan 9 tentang network wire routing of packet. Nah, di sini tugasnya yaitu mencari informasi tentang network wire routing of packet dan buat jadi infografis. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Nah, memahami apa itu routing paket data. Apa itu paket data? Apa itu routing paket? Nah, routing paket adalah proses pemilihan jalur dalam jaringan untuk mengirimkan lalu lintas data. Paket diteruskan melalui router jaringan untuk mencapai tujuannya melalui router ya. Nah, di sini ada dua jenis routing, yaitu routing statis dan routing dinamis. Nah, perbedaan yang pertama itu routing statis dikonfigurasi secara manual. Nah, yang kedua pemilihan jalur yang tetap dan beban kerja yang rendah. Nah, serta cocok untuk jaringan yang kecil. Nah, sedangkan routing dinamis pembaruan rute secara otomatis dan beradaptasi dengan perubahan jaringan menggunakan protokol routing dan lebih baik untuk jaringan yang lebih besar. Nah, di sini proses routing yang pertama yaitu paket tiba di router. Nah, router memeriksa alamat IP tujuan. Yang ketiga, memeriksa tabel routing untuk jalur yang terbaik. Yang keempat, meneruskan paket ke hop berikutnya. Hop ini seperti gateway di routernya yang IP sudah disetting di Ubuntu untuk dijadikan router. Nah, proses berulang hingga mencapai tujuan. Nah, komponen utama dari routing yaitu tabel routing. Nah, ini berisi jalur jaringan dan matriks. Nah, matriks ini jarak, bandwidth, delay, dan biaya. Nah, ini protokol routing itu ada RIP, OSPF, BGP, EIGRP. Nah, serta ada algoritma. Nah, di sini manfaat dari routing yaitu pemilihan jalur yang optimal, mengurangi kemacetan jaringan atau lagging. Nah, performa jaringan lebih baik, keandalan meningkat, dan kemampuan penyeimbangan beban. Nah, itu manfaat routing yang efisien. Oke, soal selanjutnya. Nah, ini menyiapkan server Ubuntu sebagai router. Nah, di sini saya sudah menyiapkan router. Nah, di sini, ini saya membuat satu, habis itu di cloning ya. Nah, tetapi harus servernya harus di power off dulu, dimatikan. Nah, ini saya sudah hidupkan, jadi tidak bisa di cloning. Nah, ini settingannya. Adapter pertama itu bridge adapter. Nah, ini menggunakan wireless atau hotspot dari HP. Nah, ini. Nah, yang kedua itu host only adapter. Saya menggunakan ini. Dan yang ketiga host only adapter. Nah, ini sudah saya tambahkan ya.
Nah, cara menambahkan adapter baru host only ini, caranya di tools. Nah, ini tinggal create, itu yes. Nah, tunggu. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini tapi masih disable. Nah, kita centang di HCP servernya dan adapter, configure adapter automatically. Nah, setelah itu apply, yes. Nah, otomatis nanti di sini di router di setting networknya, nah, otomatis di adapter host only ini, nah, nambah satu ya. Nah, oke, begitu caranya. Nah, ini setiap network host only berbeda-beda ya. Ini biasanya berbeda-beda, sesuaikan saja dengan komputer masing-masing. Oke, nah di sini routing dengan Ubuntu. Nah, di sini langsung ke 4 saja ya. Saya akan membuat topologi jaringan dengan 3 IP. Oke, nah di sini saya menggunakan paket tracer untuk ininya. Nah, ini gambarnya PCA dan ini Ubuntu sebagai router, dan ini PCB, PCC. Nah, ini network dari host only kedua ya, 89.0. Yang ini 64.0. Nah, di sini PCA saya setting menggunakan IP 192.168.64.20. Ini PCA. Nah, yang untuk routernya ini 192.168.64.10. Ini untuk gateway-nya nanti. Dan ini PCB-nya, ini networknya 89.0. Nah, ini menggunakan 192.168.89.20. Nah, ini untuk PCB gateway-nya 192.168.89.10. Nah, ini untuk gateway-nya itu dari router Ubuntu-nya. Nah, sini titik 10. Dan ini sama saja PCC. Nah, yang ini bisa komunikasi ya nanti. Soalnya seperti menggunakan switch. Oke, langsung saja di settingan VirtualBox-nya. Nah, yang pertama tadi router sudah, ini adapternya bridge host only. Nah, PCA dengan network 16.0 ini. Nah, saya menggunakan NAT. Habis itu host only. Ini host only yang pertama. Ini PCB. Ini NAT. Habis itu menggunakan host only yang kedua yang sudah dibuat tadi. Nah, ini sama saja. Nah, host only. Oke. Sekarang kita coba lihat settingannya. Nah, ini settingan ya. Ini untuk router
settingan untuk di netplan-nya. Ini cara settingnya. Nah, untuk router dulu di tengah. Nah, sini saya sudah meremote ini, IP-nya sudah saya setting. Ini untuk bridge tadi. Nah, ini mendapatkan 192.184.189. Nah, untuk host only pertama sudah saya setting 64.10. Ini yang 10 ini bebas ya, mau 1, mau 200, mau 100 bisa. Ini networknya 89, ini 10. Ini cara settingnya nano etc netplan. Nah, ini menggunakan Ubuntu 22. Ini file konfigurasinya. Ini untuk routernya ya. Oke. Nah, di sini ada settingan sedikit ya. Nano etc system ttl conf ini. Nah, saya menghapus net IPv4, menghapus tanda pagar di net IPv4. Nah, coba ya. Di routernya di semua servernya ya. Kita coba. Oke. Conf. Nah, ini net IPv4 IP forward. Nah, ini dihapus tanda pagarnya. Nah, setiap PCA, router, PCB, PCC. Oke. Nah, ini settingan PCA-nya saya kasih IP 64.20. Ini nano etc plan. Nah, ini ya. 64.20. Nah, sini saya sudah merouting statis ke network 89. Bisa ke PCB, bisa ke PCC. Nah, ini settingannya routing ke sini ya. Nah, dengan IP hop atau gateway dari routernya. Ini IPA. Nah, ini ya, titik 10. Nah, itu digunakan sebagai via atau gateway-nya hop. Nah, nanti ke sini, habis itu ke sini ya, disalurkan lagi. Nah, ini tinggal dibalik aja. Nah, ini PCB-nya ya. Nah, seperti ini settingannya. Dan yang ini routingnya ke PCA. Nah, network dari PCA itu 64. Dan ini gateway-nya, gateway routernya 89.10. 89.10. Oke, nah di sini kan PCB saya kasih IP 89.20. Oke, seperti itu settingannya. Nah, ini sama saja ya settingannya, seperti PCB, tetapi
kita kasih IP dia 30. Nah, ini 30. Tapi yang ini sama seperti PCB. Oke, di sini. Nah, kalau sudah seperti itu, kita coba routing ke pin ke PCA. Kita coba pin tik 64 tik 20. Oke. Nah, bisa ya. Nah, yang di router ini sudah pasti bisa pin ke semua ini, ke PCA, ke PCB, ke PCC. Karena sudah diberi IP. Nah, kita buktikan apakah kalau saya ganti IP networknya, apakah tidak berhasil. Nah, ini kita coba. Saya hapus ini, saya save. Itu net plan. Nah, ini saya ping dulu apakah masih bisa ke PCB sama PCC. Kita coba yang PCB yaitu 89.20. Nah, bisa hasilkan PCC 30. Oke, masih bisa ya. Habis itu saya net plan apply. Oke. Nah, kita ping lagi ke PCB. Nah, di sini PCC tadi kan saya masih ping. Nah, ini dia otomatis berhenti. Nah, setelah ini pasti tidak berhasil di sini. Kita cek ping. Nah, network is unreachable. Nah, ini tidak ditemukan ya, karena tidak di routing. Nah, saya kembalikan lagi, nggak bisa ping. Nah, ini tadi dua-duanya ya. Ini yang PCB, ini yang PCC. Cek 30. Nah, sama ya. Nggak bisa semua. Oke. Kita ganti networknya lagi ke 89. Oke, net plan apply dulu. Kita ping ke PCB. Oke, berhasil lagi. Nah, di sini pasti jalan lagi ya. Nah, berjalan ya. Berhasil lagi. Nah, di sini cek PCC. Oke, berhasil. Oke, seperti itu ya. Routing itu dia melewati ini untuk meneruskan ke paket selanjutnya. Bagi routing. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.